Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anakku semua. Bersama saya Pendeta Neni Suprihartati, malam ini Senin 10 Agustus 2020. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan saat teduh diiringi lagu Di Dalam Cinta. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, Pembacaan Alkitab malam hari ini dari Kejadian pasal 37 ayat 29 hingga ayat 36. Kejadian pasal 37 ayat 29 hingga ayat 36. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh Yakub daripada anak-anak Yakub yang lain. Alasan Yakub mengasihi Yusuf karena Yusuf lahir pada masa tuanya. Perlakuan Yakub terhadap Yusuf itu menimbulkan iri hati bagi saudara-saudaranya. Terlebih ketika Yakub membuatkan jubah maha indah untuk Yusuf. Selain karena Yusuf lahir di masa tua Yakub, ia juga anak yang lebih baik daripada saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 37 ayat 2b dikatakan bahwa Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Memang tidak dikatakan apa kejahatan saudara-saudaranya itu. Iri hati dan kebencian saudara-saudara Yusuf terlampiaskan dengan membuang Yusuf ke sumur kosong atau sumur kering. Yehuda yang tidak menginginkan kematian Yusuf mengusulkan untuk menjual Yusuf kepada orang Ismail yang lewat pada waktu itu. Maka dijuallah Yusuf sebagai budak kepada orang Ismail. Ruben sebagai kakak tertua sesungguhnya mengasihi Yusuf. Ia tidak sepakat atas perlakuan saudara-saudaranya terhadap Yusuf.
Untuk itu ia pergi meninggalkan saudara-saudaranya dan kembali lagi ke sumur dengan tujuan untuk mengeluarkan Yusuf dari sumur. Ketika dilihatnya tidak ada Yusuf dalam sumur itu, ia mengoyakkan pakaiannya. Mengoyakkan pakaian adalah tindakan yang menjadi tanda duka yang mendalam. Ruben ingin menunjukkan bahwa sebagai kakak tertua, ia bertanggung jawab atas semua adik-adiknya, dan ia sangat kehilangan dan berduka karena Yusuf tidak ada di dalam sumur. Apa yang dilakukan oleh Ruben juga dilakukan oleh Yakub ketika saudara-saudara Yusuf membohongi Yakub dengan mengatakan bahwa mereka menemukan jubah maha indah Yusuf dipenuhi dengan lumuran darah. Yakub yang sangat mengasihi Yusuf langsung mengoyakkan pakaiannya dan mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Yakub sangat berduka karena baginya Yusuf telah mati diterkam binatang buas. Ia berkabung berhari-hari dan menolak untuk dihibur oleh anak-anaknya. Perkataan Yusuf, "Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati," memperlihatkan betapa ia mengasihi Yusuf hingga tidak ada yang dapat menghiburnya kecuali ia berjumpa dengan Yusuf, sekalipun dalam dunia orang mati. Padahal ia masih memiliki anak-anak yang hidup bersamanya. Bahkan saudara-saudaranya yang menghilangkan Yusuf dengan harapan agar Yakub mengasihi mereka. Tapi kasih Yakub terhadap Yusuf tidak hilang dan tergantikan, sekalipun Yusuf tidak lagi bersamanya. Ruben sebagai kakak tertua yang bertanggung jawab dan mengasihi Yusuf mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda duka dan berkabung atas Yusuf. Yakub sebagai ayah yang sangat mengasihi Yusuf juga mengoyakkan pakaiannya lalu mengenakan kain kabung serta berkabung berhari-hari dan menolak dihibur. Ruben, terlebih Yakub, melakukan semua itu karena mengasihi Yusuf. Percayakah kita? Allah juga melakukan yang sama ketika kita berduka, ketika Ia berduka atas kita. Allah berduka bukan karena kematian manusia, karena kematian orang percaya adalah kemenangan di dalam Kristus. Tapi Allah berduka dan mengoyakkan pakaiannya dan berkabung atas kita ketika Ia melihat kita berduka. Dalam kisah Yakub dan Yusuf, ketika Ruben dan Yakub mengoyakkan pakaiannya, saudara-saudaranya yang lain tidak ada yang mengoyakkan pakaian mereka, sebab mereka tidak ikut berkabung bersama Ruben dan Yakub. Ketika kita berduka, terlebih karena kematian, percayalah bahwa Allah ikut berduka dan berkabung bersama kita. Ketika kita menangis, Allah juga ikut menangis bersama kita. Allah berduka, berkabung, dan menangis karena Allah sangat mengasihi kita dan merasakan apa yang kita rasakan. Ia berduka dan berkabung dan menangisi karena kematian, bukan karena kematian atau untuk orang yang meninggal, tetapi karena Ia sangat mengasihi kita dan tahu apa yang kita rasakan. Allah juga ikut berkabung ketika kita berkabung. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita menaikkan doa Bapa kami dengan kita nyanyikan dan dilanjutkan dengan syafaat kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
hati kami, ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Jika Yakub sebagai seorang ayah sangat berkabung atas kehilangan Yusuf, anak yang dikasihinya, maka kami percaya bahwa Engkau juga ikut berkabung saat kami berkabung. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun. Ampunilah kami yang kadang tidak setia untuk datang kepadamu, bahkan meninggalkan Engkau. Buatlah kami untuk percaya bahwa Engkau mengetahui kedalaman hati kami, sehingga Engkau dapat dan ikut merasakan segala sesuatu yang kami rasakan. Kami percaya Engkau tersenyum bahkan tertawa bersama dengan kebahagiaan kami, dan Engkau pun berkabung dan menangis bersama dengan kesedihan kami. Ajarlah kami untuk mengasihi-Mu, seperti Engkau begitu mengasihi kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, situasi masa pandemi ini menjadi masa yang tidak mudah bagi kami. Ketika kami mendapat kabar bahwa kerabat bahkan saudara dekat kami meninggal dunia, kami ingin hadir untuk melihat yang terakhir kalinya di dunia ini. Kami ingin hadir untuk menghibur dan menguatkan keluarga yang berduka. Tetapi semua itu tidak dapat kami lakukan karena protokol kesehatan yang berlaku. Bahkan ketika yang meninggal dunia itu adalah anggota keluarga kami, duka kami begitu mendalam bukan hanya karena kepergian anggota keluarga kami, tetapi terlebih ketika protokol kesehatan yang harus kami patuhi, yang membatasi segala keinginan kami untuk memberikan perawatan yang terbaik dan terakhir kalinya di dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan, untuk percaya dan merasakan bahwa Engkau hadir bersama kami dan merasakan duka kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, penyakit apapun yang sedang mereka alami, terlebih saudara-saudara kami yang mengalami sakit dalam waktu yang panjang dan belum juga mengalami kesembuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sakit. Berikanlah keyakinan bahwa Engkau memakai dokter dan obat yang diminumnya untuk memberikan kekuatan dan kesembuhan. Berikanlah sukacita sekalipun dalam kelemahan tubuh, sebab hati yang gembira adalah obat yang dapat mengalahkan segala sakit penyakit.
Kami berdoa untuk keluarga yang menjaga dan merawatnya. Berikanlah kesehatan, kesabaran, ketulusan, dan kesukacitaan dalam menjaga dan merawat yang sakit. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, khususnya orang tua yang telah lanjut usia. Di masa pandemi ini, ketika segala sesuatu menjadi dibatasi, tentulah menjadi kerinduan untuk dapat berjumpa dengan anak, menantu, dan cucu-cucu. Terlebih orang tua yang tinggal sendiri, tentulah merasakan kerinduan yang dalam untuk berkumpul bersama keluarga besar. Kami percaya Engkau ada bersama dengan saudara-saudara kami yang lanjut usia, para eyang kami dalam kehidupan mereka. Berikanlah kesehatan dan kebahagiaan kepada mereka ya Tuhan. Tolonglah agar anak, menantu, dan cucu-cucu tetap dapat menyapa dan hadir dalam kerinduan mereka, sekalipun tanpa perjumpaan secara langsung. Karena itulah yang dapat memberikan kekuatan kepada mereka. Inilah doa kami malam ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. 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 Amin. Saudara-saudara tetaplah setia menjadi pendoa